Baiklah, perkenalkan nama saya Michael Nathaniel Widodo dari Prodi Teknik Mesin, NIM genap angkatan 2021. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisika mengenai tumbukan antara kedua kelereng yang bertumbukan akibat salah satu kelerengnya digelindingkan dari atas bidang miring dan menumbuk kelereng yang satu yang diam di bawah bidang miring, dan kita melihat kira-kira apa yang terjadi ketika tumbukan yang terjadi. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Baiklah, di sini saya menggunakan buku sebagai lintasannya. Lebih tepatnya bagian sisi buku sini, karena di sini ada tikungan yang saya sudah cek bisa digunakan sebagai lintasan bagi kelereng untuk menggelinding. Di sini ada lintasannya, lintasan lurus. Saya menggunakan sisi dari buku. Buku ini saya gunakan agak miring, dan di sini ada penahan penggaris. Juga di sini adalah ujung dari lintasannya, dan saya menggunakan 2 biji kelereng untuk melakukan percobaan tumbukan ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam percobaannya. Baiklah, sekarang kita akan mencoba menganalisis tumbukan antara 2 kelereng. Yang satu akan menggelinding menyusuri bidang miring ini, dan yang satu akan saya taruh dalam keadaan diam di bawah bidang miring di sini. Nah, sekarang kita akan menganalisis dalam tumbukan yang terjadi, kira-kira apa saja yang bisa kita mention atau apa saja yang bisa kita notice. Baik, sekarang kita akan mencoba menggelindingkan kelereng yang satu ini. Baik, kita lihat apa yang terjadi. Nah, jadi pada tumbukan yang terjadi di sini bisa kita lihat bahwa kedua kelereng bertumbukan bukan lenting sempurna, dan juga bukan tidak lenting sama sekali, tapi yang terjadi adalah tumbukan lenting sebagian. Karena kenapa? Karena ketika kita lihat di situ kelereng setelah bertumbukan tidak bergerak bersamaan atau tidak bertempelan. Itu berarti bukan tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Dan juga ketika kelereng bertumbukan, kelereng yang menumbuk tidak berbalik arah, sehingga bisa dibilang itu bukan lenting yang sempurna. Maka bisa saya bilang itu lenting sebagian. Dan juga ketika kita lihat di tumbukan kelereng yang tadi, maka kelereng yang menumbuk memiliki kecepatan yang besar, tapi ketika setelah bertumbukan, kelereng yang menumbuk memiliki kecepatan yang berkurang karena momentumnya terpindah ke kelereng yang diam tadi, sehingga kelereng yang diam memiliki kecepatan. Maka dari itu kelereng yang memiliki kecepatan awal lumayan tinggi berkurang setelah tumbukan. Dan juga di sini karena lenting tidak sempurna atau lenting yang sebagian, maka tentu saja ada energi yang hilang yang berubah menjadi kalor ketika terjadi tumbukan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba di sudut 45 derajat. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisis tumbukan antara kedua kelereng ini jika kemiringan bukunya kita ubah menjadi 45 derajat. Karena yang sebelumnya itu 30 derajat ya. Kira-kira apa bedanya dengan tumbukan yang sebelumnya? Baik, sekarang kita coba. Kita taruh satu kelereng di bawah bidang miring, dan kelereng kedua kita coba gelindingkan dari atas bidang miring ini. Oke, sekarang kita coba. Kira-kira apa yang bisa kita analisis? Ya, sebenarnya untuk tumbukan yang kedua, percobaan yang kedua ini, kita lihat kalau misalnya dengan kasat mata biasa mungkin tidak ada perbedaan yang terlihat signifikan. Tetapi jika kita hitung dengan rumus-rumus yang fisika, kita bisa mengetahui bahwa jika kemiringan ini kita tambah 45 derajat, maka bisa kita ketahui bahwa ketinggian juga bisa kita hitung, bahkan itu bisa lebih tinggi dari yang sebelumnya, karena sin 30 derajat dengan sin 45 derajat lebih besar sin 45 derajat. Karena untuk menghitung ketinggian tentu saja adalah panjang dari buku sin kemiringan buku. Nah, kemudian yang bisa kita simpulkan juga tadi, tumbukannya tetap sama, tetap lenting sebagian, dan juga perubahan kecepatan juga terjadi ketika bola pertama menumbuk. Itu kecepatannya berubah menjadi lebih pelan, sedangkan bola yang diam menjadi lebih cepat karena mengalami tumbukan. Dan juga ya tentu saja ada energi yang hilang ketika terjadi tumbukan. Baiklah, sekarang kita lanjut ke kemiringan 60 derajat. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk menggelindingkan kelereng yang ini dan bertumbukan dengan kelereng yang di bawah ini di kemiringan 60 derajat dengan buku yang sama, yaitu yang buku yang panjangnya 30 cm. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk menggelindingkan. Oke, kita lihat apa yang kira-kira akan terjadi. Ya, baik, jadi di sini yang terjadi tumbukan antara kelereng yang menggelinding dengan yang diam di bawah. Seperti biasa, tumbukannya terlihat seperti tumbukan lenting sebagian karena kedua kelereng masih terpisah ketika bertumbukan dan tidak
tidak mengalami perbalikan arah atau tidak mengalami perubahan arah dari kelereng yang bertumbukan itu, sehingga bisa dikatakan kelereng yang bertumbukan itu bukan merupakan tumbukan yang lenting sempurna. Kemudian yang bisa kita lihat juga di sini, karena kemiringannya itu lumayan miring, karena dalam dunia nyata di sini terjadi beberapa macam gesekan dan tumbukan. Kelereng yang jatuh bukan hanya bertumbukan dengan kelereng saja, tapi bertumbukan juga dengan bidang datar yang di bawah ini, sehingga kecepatan yang dihasilkan tidak seperti kecepatan yang kita hitung dalam rumus hukum kekekalan momentum, sehingga terjadi beberapa kejadian yang membuat benda mengalami kehilangan energi karena energinya berubah menjadi kalor ketika tumbukan terjadi. Ya, sekian analisis saya terhadap tumbukan dari kedua kelereng yang bertumbukan dari bidang miring dan bidang datar. Terima kasih.